Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim, saya akan memutarkan video yang berisi pelajaran Qur'ani 2 pelajaran 1. Oh ya sahabat muslim, untuk mempelajari materi Qur'ani ini, sahabat muslim tidak perlu mempelajari secara berurutan dari materi-materi yang nanti saya akan orbitkan. Pada pelajaran kali ini, di sini sahabat muslim akan mendapatkan apa itu arti nahwu shorof dan juga tasrif secara gamblang. Kemudian akan ditemukan cara pemakaian domir, yaitu di mana kata ganti sebagai subjek, kata ganti sebagai objek, dan kata ganti sebagai kepemilikan. Untuk itu sahabat muslim mohon didengarkan secara lengkap agar sahabat muslim paham mengenai pelajaran Qur'ani. Pelajaran Qur'ani ini sebenarnya mempelajari tata bahasa Arab Al-Qur'an. Materi ini saya dapat di LBIQ atau Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an. Materi ini dibawakan oleh Ustadz Nasaruddin Khalid. Untuk itu, sebelum kita mengikuti materi ini, sebaiknya kita kirim dulu Al-Fatihah ke Bapak Ustadz Nasaruddin Khalid. Semoga beliau selalu diberi rahmat dan rohimnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 6 tingkat. 6 tingkat. Ini kita bicara pendahuluan dulu. Bapak Ibu berada di tingkat 2 ini. Dalam pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini secara garis besar dibagi 2. Ini namanya tingkat dasar. Ini tingkat. Nah, tahun terakhir 2011 ini sampai 2012 ini tingkat 4, 5, 6 sudah pembahasannya sudah jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dulu 4, 5, 6 itu adalah refleksi atau pengulangan atau pemantapan dari 1, 2. Sekarang 4, 5, 6 sudah lebih pengulangan. 4, 5, 6 sudah melesat jauh. Nanti ini kalau Bapak Ibu luar biasa banget ya, luar biasa. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 dikuasai ini sampai sini Quran ini sudah sampai balaghah. Mahir. Pokoknya ngeri loh. Apa bahasa balaghah? Balaghah mungkin secara sederhana kita sebut dalam bahasa lisannya. Kalau saya membahas itu ilmu sastra. Jadi sudah keindahan, sudah hal-hal yang tinggi lah. Nah, tingkat 1, 2 kita 1, 2, 3 ini belajar kaidah.
kaidah nahwu dan saraf. Jadi kaidah bahasa itu sebenarnya banyak. Standar yang paling umum kita pelajari itu adalah nahwu dan saraf. Saraf. Ini orang sebut apa tadi? Saraf. Kelamaan di sini puyeng jadi. Pada umumnya pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah misalnya, di madrasah, di sanawiyah, di pesantren, umumnya belajar dari nahwu dulu. Kecuali kalau dalam sekolah itu pelajarannya dibagi sendiri-sendiri, maka jalan masing-masing. Nahwu jalan, saraf jalan. Tapi kalau dia merupakan satu rangkaian, biasanya pelajari nahwu dulu, baru kemudian saraf. Termasuk diperbaiki. Nahwu dulu. Beda dengan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran ini dimulai dari saraf. Apa bedanya nahwu dan saraf kan gitu? Apa bedanya nahwu dan saraf? Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-sarfu ummul arabiyyah wal nahwu abu. Nah ini dia. As-sarfu ummul arabiyyah wan nahwu abu. Apa nih maksudnya? Sorof adalah ibunya bahasa Arab. Atau bahasa lainnya induk. Boleh juga ibunya. Sorof itu ibunya bahasa Arab. Sedang aku bapaknya. Anak. Ada iya tuh. Itu yang belum dibahas. Anaknya siapa? Cucunya mana? Belajar. Engkongnya belum. Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak sebaliknya? Ya kita harus tanyakan sama orang yang ngasih tahu. Gitu ya. Sama bapak ibu sama. Iya, bapak ibu sepadan ya. Kalau bapak ibu menguasai saraf tadi, maka bapak ibu akan menguasai kosakata yang baik. Kosakata. Kan orang berbahasa itu kan penguasaan kosakata. Dalam bahasa mufradat itu kosakata. Bahkan di dalam saraf itu tingkat 1 dan kedua ini nanti itu diberikan dasar-dasar bagaimana cara membentuk pola-pola kata. Saraf. Dengan harapan kalau bapak ibu punya kuncinya, punya polanya, kalau punya cetakannya. Jadi kalau cetakannya ada kan apa aja kue bahannya masuk jadi itu kue cetakan. Cukup cetakannya 1 sampai 3. Kuenya bisa berkilo-kilo bahannya. Cukup cetakannya. Gitu. Tapi kalau sudah jadi yang dimakan kuenya jangan cetakannya. Nah, sorof itu nanti diajarkan adalah pola-pola cetakan-cetakannya. Yang kalau bapak ibu gunakan cetakannya itu, bapak ibu akan jadi kaya kosakatanya. Makanya gitu aja. Kalau bisa gitu. Insya Allah semuanya bisa. Sebuah ilustrasi. Ilustrasi. Kalau nanti tasrif di kelas tingkat 1 sudah ya diajarkan selalu, tapi dalam di bahasa Al-Quran itu nggak komplit ya, nggak komplit. Ya, nggak komplit. Apa pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5 ya? Ya. Pola atau apa namanya? Pola ya? 1, 2, 3, 4, 5 bentuk lah ya. Kalau bicara saraf yang komplit itu kan ada 11
11 dari 6. Ada ini 5 dari 11. Kenapa pertanyaan kenapa cuma 5 kok nggak 11? Sebab penulis Prof. Hidayat itu hanya ingin mengedepankan kata-kata pola-pola yang sering muncul dalam Al-Quran. Maka pola-pola yang kadang-kadang kurang nanti Itu di Pondado lagi. Kalau sudah pintar. Ada 11 ya, Bapak Ibu pesan. Terus Bapak Ibu belajar kata ganti ya, namanya domir. Domair. Jumlahnya berapa tuh? Yang Bapak Ibu pelajari 16. Yang Bapak Ibu pelajari 6 ya. Dari berapa? 14. Yang belajar kalau sudah 2 Kalau di Qurani kan nggak semua ya? Hum, anta antum, anak-anak. Itu yang umum dipelajari. Kok kenapa itu? Anti nggak diajarkan misalnya, atau huma nggak diajarkan. Di dalam Al-Quran ada, tetapi mayoritas kemunculan domir itu adalah pada 6. Maka Pak Hidayat hanya mengenalkan di bahasa Al-Quran ini 6 saja. Musuh yang lain-lain puyeng, pusing. Yang 6 aja kalau dikuasain luar biasa tuh, kan gitu kira-kira. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada 11 lajur kata, terus di bawahnya ada 14 lajur kata ganti. Padahal ini ada semua. Jadi kalau 11 kali 154. Bapak Ibu, satu kata misalnya ya, kata bab itu dipolas demikian rupa jadi menjadi 154 kata. Lebih istimewanya. Ini baru 3 kata yang masih asli. Nanti kita ada pengembangan lagi. Di tingkat 2 ini Bapak Ibu akan pelajari yang 3 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Jadi konon ada pernah mencoba untuk mengkalkulasi satu kata itu dipecah dalam berbagai perubahannya bisa mencapai 900 kata dari satu kata. Padahal konon katanya kalau pengen bisa bicara bahasa itu cukup 5.000 kata. Cukup 5.000. Jadi kalau 900 untuk 5.000 berarti perlu berapa kata? Cuma nggak sesederhana itu kita bicara kan gitu. Ini maka pantas kalau bilang sorab itu umul Arabiyah. Dari sana dia muncul bersumber berbagai pengembangan kata. Yang biasa dikemukakan oleh Pak Hidayat atau di buku singkat 1 misalnya, Bapak Ibu sering dengar kata-kata gini. Ilmu, alimah, ya'lamu, ilmu, alim, ya, maklum, ulum, maklumat, taklim, ulama. Itu sebenarnya kalau diambil sumbernya dari satu kata kan 3 huruf. Maklum, maklumat kan beda lagi tuh ya? Sebenarnya satu kata. Itu contoh-contoh pengembangan. Jadi kalau besok-besok kita baca Quran, setelah tahu sorong, oh ini mesti ada kayaknya ke sana. Kira-kira ada maknanya ke sana. Kira-kira gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu selesai sampai tingkat 6. Bisa. Sebab biasanya yang sisa 10 orang. Apa Pak? Saya dengar dari teman yang lain katanya sampai dari tempat lain katanya sampai 10. Apanya Pak 10 Pak? Yang Kelasnya? baru nanti. Bukannya dari urusan kalian yang lain. 10 Pak. Faedah ya? 10. Karena mungkin kalau nanti pas zamannya Bapak mungkin ada yang sampai Cuma yang sebenarnya dibuat. Oh, kalau yang 10 yang saya tahu itu bukan program Quran ya. Oh, bukan. Di program bahasa Arab Oh, reguler. Bapak sampai 10. Sampai 12 Pak. 12. Basic ya basic ya dasar, menengah, lanjutan, akhir. 12 Pak. itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi baru lanjutan pertama, bredel. Tepat. Iya.
Dasar itu kalau sudah selesai sudah lumayan tuh, bagus tuh. Tinggal melanjutkan tingkat menengah biasanya sudah mulai berkurang. Iya, makasih Kang. Mudah-mudahan kasih minat tuh. Doain maksudnya. Nah, karena problemnya banyak Pak. Di antara Bapak Ibu ini problemnya tidak semata-mata problem pelajaran. Udah problem pelajaran lebih besar Pak. Aduh, susah. Belajar dulu susah bahasanya nggak terlampau. Terus karena susah, saya libur dulu sekali, 2 kali istirahat, 3 kali istirahat, harus hilang. Dari awal, maka saya mengingatkan niat yang harus ditancapkan di sini adalah pokoknya bisa nggak bisa Bismillah saja. Bisa nggak bisa? Sebab pengalaman beberapa orang itu yang cerita pada saya. Hanya saya biarkan kadang-kadang kelas dasar itu muncul lagi 3 program 3 kali angkatan nongol di kelas saya tuh Pak. Orang bilang saya nggak mau naik, ibu-ibu nih. Oke, sekarang nilainya dia bilang saya setiap ujian tidak mau melihat kanan kiri, saya mau lihat perkembangan dari awal dulu, pertama belum bisa. Akhirnya ketika kemarin nilainya 87 lumayan, ini asli, ya asli. Sudah bisa ibu, udah. Setelah dia naik, dia udah merasa mantap. Oh iya, udah mulai banyak oyahnya. Oh iya, pas udah banyak oyahnya udah boleh naik. Itu mau, pas udah mulai punyet-punyet, udah. Nah ini untungnya sebenarnya di LBG tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya itu strict dalam artian iya, sebenarnya lebih banyak. Dua kesempatan. Tapi nggak apa-apa kalau bapak ibu yang memang merasa sudah cukup cepat, nanti gampang kalau sudah di ujung perlu ingat lagi. Rasain gedung baru Ustaz. Ah iya, dan insya Allah di LBG nggak ada drop out ya. Drop out, daftar lagi, ngomong lagi. Misalnya dulu paling satu lagi bisa. Coba dan di sini programnya banyak, maka saya bilang tadi ketemu banyak ketemu, bukan di sini. Gimana yang ketemu yang mau di program pelatihan ini, udung halal pokoknya gitu. Jadi di apa namanya itu dirasakan pokoknya nyaman. Kalau saya sekarang nggak paham, besok mungkin. Kalau besok belum, minggu depan mungkin. Begitu aja terus. Pede aja Ustaz. Pede. Itu dan yang memang harus diniati dari awal bahwa langkah bapak ibu semuanya insya Allah dari rumah sampai kembali ke rumah adalah niatan ibadah. Itu yang tidak ada sia-sianya, tidak ada sia-sia sama sekali jika niatnya betul-betul karena Allah. Saya termasuk, bapak ibu termasuk, langkah demi langkah itu di dalam hadis, siapa yang mencari ilmu, berniat mencari ilmu, maka dia di jalan Allah. Langkah-langkahnya adalah penghapus dosa-dosa kecil. Nggak bisa cepat. 3 bulan. Boleh Nabi aja. Nggak boleh cepat-cepat ya. La tuharrik bihi lisanaka litahjala bihi. Jangan buru-buru lidahmu itu mengucap, sabar, tenang. Gitu kira-kira. Nabi diingatkan oleh Jibril. Sabar dulu Pak. Dah. Ini dasar 2. Ini dasar 2. Apa yang kita pelajari nanti? Dasar 2 yang kita pelajari lanjutan dari tingkat dasar pertama. Saya bertugas bersama Bapak Ibu di sini untuk mengembangkan lanjutan terus bab sorof. Kalau bicara sorof, maka bicara tasrif. Nah, sama sesungguhnya dia juga. Tasrif. Tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif secara bahasa artinya pengembangan besar. Itu tasrif. Ilmunya namanya sorof. Praktiknya namanya tasrif. Orang pesantren harusnya belajar apa? Tasrifan. Tetangga kita tasrifin. Itu bapak. Tuh. Harapannya setelah tingkat 2 ini Bapak Ibu, yang perlu diingatkan dari awal, harapannya menguasai tasrif ini. Sebab di tingkat 3 dan terusnya praktis tasrif sudah enggak dikenalkan secara formal di dalam pelajaran. Mungkin praktek-praktek dari
Ustaznya dan gurunya dari situ. Jadi ini memang perlu sekolah awalnya ini terus balik nggak berbalik lanjut. Baik, kalau tasrif adalah pengembangan kata-kata, kalau nahwu apa? Nahwu itu sebenarnya sederhana. Ilmu nahwu itu Bapak Ibu adalah ilmu gunanya untuk mengetahui bunyi akhir kata a, i, atau u, atau sukun. Ada 4. Ilmu nahwu adalah, ini secara sederhana ya, ilmu untuk mengenal bunyi akhir kata. Bunyinya apa? Bunyi itu ada 4. Bunyi itu ada 4. A, i, u, sukun. Atau orang bilang fathah, dhamma kasroh, dhamma sukun. Jadi kalau mau memberi bunyi yang paling aman kan sebenarnya gak usah dibunyiin. Ujungnya benar-benar sorof, arabiyah, warnahu. Gak usah pakai bunyi. Ya harokat-harokatan kan gitu. Tapi perlu mengenal harokat sebab harokat menunjukkan posisi di dalam kalimat, kedudukan dalam kalimat. Apakah dia subjek? Apakah dia predikat? Apakah dia objek? Keterangan? Dan sebagainya. Gitu tuh. Itu yang pelajari apa? Ilmunya apa? Nah, ujung sederhana kalimat ingin dikatakan bahwa nahwu ilmu yang mempelajari bunyi akhir kata a, i, u, o. Udah itu aja. Setelah dibentuk gini, misalnya dari kata nih. Kasih contoh yang lain. Di antara bapak ibu yang langsung masuk ke tingkat 2 siapa? Yang langsung tingkat 2. Setelah libur langsung masuk kelas ini. Sebab yang tes kemarin, tes sama saya kemarin kan ada tes nih, Qurani tuh. Ada yang langsung masukin tingkat 3, tingkat 2. Enggak ada belum. Tingkat 3. Ada yang dulu yang tes bahasa Arab susah menempatkan, udah enggak ada nih. Pas yang pas udah lewat semua nih. Aja enggak bisa diterima. Enggak dipatah saya pas dia. Itu tes, placement tes itu gitu tuh. Cuma ada yang jurnalistik tingkat 1, kalau udah bisa naikkan ke 2, naikkan ke 3. Terus. Baik, ini contoh misalnya. Lihat Bapak Ibu. Ini ada di kalimat pertama, kalimat kedua masing-masing ada kata Allah, ada kata Muslim. Iya. Ada kata Allah. Ini dia Allah, ini Allah. Ada kata Muslim, ini Muslim, ini Muslim. Artinya pun sama. Allah yang di sini, Allah yang di sini sama. Muslim yang sana sama Muslim di sini sama. Tapi bunyi akhir itu bisa beda. Gitu ya. Nanti mengenai bunyi akhir ini, pelajaran ini hanya pengenalan saja sedikit. Pelajaran nahwu ini, insya Allah Bapak Ibu akan peroleh di tingkat 3. Nanti. Jadi tingkat 1, tingkat 2 ini dipusatkan pada salaf, tasrif. Ini contoh, sebuah contoh. Di sini kita tandai ghafarallahu al-muslim, istaghfaral muslim, Allah.
tentu memberi bunyi pada akhir di sini Allahu, di sini Allah, di sini al-muslimu, al-muslimah. Bukan semata-mata enaknya nih, bukan enaknya. Tapi memang posisi kedudukannya di dalam kan begitu. Kalau ada bunyi dhamma, maka sangat mungkin dia adalah sebagai subjek di dalam kalimat. Subjek ya. Jadi ini tidak pasti begitu. Umumnya kita nyebut gampangannya kalau dia dhamma, kemungkinan besar dia berposisi berkedudukan sebagai subjek dalam bahasa Indonesia ya. Subjek. Nanti dalam bahasa Arab beda. Subjek dalam bahasa Indonesia. Maknanya sama. Kalau dia berakhiran fathah, kemungkinan besar berkedudukan sebagai objek. Yang jelas kalau objek harus Itu dasar makna iya. Kalau dasar makna iya. Nanti pengembangan apa iya harus seperti itu tuh. Baik. Jadi kalau ini dibilang subjek, apa di ghafar? Mengampuni. Kalau istighfar, jadi kalau ghafaro artinya mengampuni, pertanyaannya yang mengampuni Allah atau orang muslim? Allah. Subjek kan? Allah mengampuni. Allah mengampuni. Istighfar artinya Minta ampun. yang minta ampun, lihat al-muslimu Allah, yang jadi subjek kan yang domah. Berarti yang minta ampun siapa? Muslim. Dari situ saja dengan adanya ini nih kita tahu bahwa ini subjeknya, ini predikat, ini subjek. Begitu. Ini ilmunya apa namanya? Yang seperti ini nih, yang atur bunyi nih. Nah. Nanti kenapa Muslim bukan Islam, bukan Taslim? Sebab bicara orang. Kalau orang polanya begini. Yang mengatur pola-pola kata, ilmunya namanya yang mengatur pola kata, bentuk kata, namanya ilmu. Yang memberi bunyi akhir namanya ilmu. Tuh, gitu. Ya, yang mau tanya silakan. betul Pak. Apa Ibu? Silakan. Kalau subjek itu selalu tandanya domah. Ah, betul. Sebagai Jadi nggak bisa fathah lah ya. Selalu domah ya. Oke, betul. Kalau predikat, Apa? predikat selalu ya. Predikat itu sebab kalau di bahasa Arab predikat bisa beda-beda. Predikat mestinya berdomah. Baik. Ada yang tanyakan? Silakan. Lagi nulis dulu ya, Bu ya.
kali ini, hari pertama ini, sebelum masuk pada pelajaran pertama, saya ingin mengulang apa yang Bapak Ibu pelajari satu program kemarin secara singkat. Bapak belajar apa kemarin itu? Lupa. Jadi kebanyakan libur gitu ya. Segini aja liburnya kita kurang panjang ini. Coba libur 2 minggu sih, 2 bulan dong. Ancel tuh. Bukan hanya ilmunya, barangkali yang lupa 2 bulan orangnya. Mana tahu orangnya. Apa yang Bapak Ibu pelajari pada tingkat 1, saya kira pasti banyak. Tetapi kalau disederhanakan dari sisi kaidah, maka Bapak Ibu seperti tadi bicara tentang ad-dhamair. Apa? Ad-dhamair. Nah, betul. Dhamirnya adalah huwa, hum. Ya. Terus anta, antum. Terus ana, nahnu. Iya ya. Oh iya ya. Boleh dari sana. Iya sama anta kalau dia jadi satu kan. Iya boleh sih. Ada dhamir yang sama maknanya dengan ini. Kalau gua adalah bu. Apa? Kalau hum? Hum juga. Anta? Anto? Anak? Nahnu? Nah, ada kakinya. Iya, ada kakinya. Oh ini kaki. Dia? Ini dhamir ini artinya sama dengan ini Bapak Ibu. Hanya kalau dhamir yang di atas dia berfungsi sebagai subjek. Ya, berfungsi sebagai subjek. Dalam kurung pokok kalimat atau mubtada. Yang bawah maknanya sama. Dia laki, mereka laki-laki, kau laki-laki, hum kalian, ya saya, na kita atau kami, ha dia. Tapi posisinya ini bukan sebagai subjek. Kalau saya sebagai subjek pakainya ana. Tapi kalau ini berfungsi dua. Pertama, dia jadi objek. Yang kedua, dia bermakna kepemilikan. Posesif, kepemilikan. Makna kepemilikan. Jadi maksudnya ini, kalau ada kata kerja, gitu ya, contohnya, misalnya, sami'ah, apa arti sami'ah? Telah mendengar, kan gitu ya. Jadi kalau dia saya mendengarnya, nyaknya jadi objek. Maka nyaknya jangan ini.
pakainya ini sami'ahu, jangan sami'ahu. Sami'ahu kan dia, betul huwa itu dia, tapi huwa pemanfaatannya sebagai subjek. Kalau huwanya objek, pakainya hu. Tuh. Ya. Oh. Enggak dihapus. Ini salah, ya ini salah. Mendengarnya. Tapi kalau yang kedua, ini berarti kepemilikan, milik, punya, milik. Contohnya, ada doa yang Bapak Ibu baca bisa kalau mau pergi, terutama kalau pergi ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Gitu. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Apa lagi? Wa fi qalbi nuran. Oh, fi lisani nuran. Iya. Wa an yamini. Ini mau ke belajar juga boleh. Dari berangkat dari rumah sampai jalan kaki boleh Pak. Ini mulai. Masih panjang ya? Coba kita lihat. Ini saya kasih warna yang beda. Ini ada. Ini ada bapaknya. Ada dulu. Coba ini ya ini artinya sama dengan saya atau aku, tapi di sini untuk makna kepemilikan. Ya, hati saya. Jadi kalau kolbi, hati milik saya, hati saya, hatiku. Sam'i, basari, lisani, lidahku, yamini, sebelah kananku, yasari, yumna, yusro. Yumna itu ke kanan, yusro itu kiri. Wa bitahti nuron, fauqi nuron. Itu hadisnya bahwa itu kalau dibaca sampai ujung, siapa yang kata Rasul, siapa yang membaca doa ini ketika dia pergi, Allah kirimkan 70.000 malaikat mendoakan istighfar. Nah, ampun kalau ya daripada sambil jalan di motor, di mobil bengong. Nah, saya ulang, ya ini ya pada kalimat ini untuk arti kepemilikan.
bukan arti subjek, tapi arti kepemilikan. Tuh bedanya. Nah, contoh yang lain. Sami ya pendengaranku Sami kan Sami. Nah, contoh. Video pertemuan pertama sudah warna-warni ya. Biasanya saya di kelas, kalau di kelas kita emang pulpen yang warna-warni. Biasanya kalau ada warna-warni ada bedanya ininya. Daripada sama kayak anak-anak. Kalau aja yang sering warna-warni di mana? Kita nggak. Iya. Tapi memang itu mah bukan cuma di mana-mana sama. Kalau warna-warni itu pasti menarik. Ada apa ya? Kalau seragam kan bos. Coba Bapak Ibu perhatikan. Antal talib kita buka yadik. Apa yadik? Jadi tangan. Tap. Talib. Belajar. Siswa. Apa diangkat? Ini. Ini kamu. Tapi beda ya. Ini berfungsi sebagai subjek. Engkau siswa, engkau belajar, bukumu di tanganmu. Jadi sama-sama kamunya, tapi fungsinya yang berbeda. Ini anta sama ka, anta yang di atas berfungsi sebagai subjek. Tapi kalau kita menggunakan dia sebagai kepemilikan, maka pakainya jangan anta, pakainya ka. Maka jangan anta tolib, kita pun anta, dia pun anta. Unik, tapi Tidak enak kan? Salah jangan. enggak salah. Satu lagi. Belum ya. Oh, boleh sih ya. Pelan-pelan di sini. Lukis Pak, bukan tulis Pak. Pelan-pelan. Pak Ustadz, Ini silakan. kalau sami'a tadi kan mendengar itu fi'il Pak. Terus kalau jadi sami'u ini jadi isim gitu Pak. Sampun. Sam'un. Kan jadi objek tadi. Objek apa? Sami. Yang ini pemilikan yang ini. Subjek. Jadi objek kan jadi sami uhu pakai uhu belakangnya. Mendengarnya tuh. Mendengarnya tadi. Kami bu. Sami'a, gitu ya. Sami'a, iya Ini kata mendengar. kerja. Ya, sami'ahu. Mendengarnya. Mendengar. Kita sami'ahu. Itu jadi isim sepaket gitu nggak apa tetap Ininya tadi jadi apa nih? Jadi objek. Iya. Kalau ininya, perbedaannya begini. Kapan jadi objek? Ibu. Kapan jadi kepemilikan? Kan gitu. Ini sama-sama huknya, tapi bisa berarti ke objek, bisa arti ke pemilikan. Contoh nih. Di sini nih. Nadhor tuka fi baitika. Apa arti nadhor tuka? Melihat. Nadhor tuk siapa yang melihat? Nazar tu
ketika di rumahmu. Di rumah milikmu. Kan ini apa di sini kan di sini kak, kan sama-sama kaknya. Kok di sini objek, kok di sini kepemilikan? Enggak sama-sama aja objek kan gitu. Kok ada makna objek, kok ada makna kepemilikan? Mencirinya di mana? Gini. Kalau sebelum tanya kata kerja, berarti ini objek. Kalau sebelum tanya nih kata benda, ini kepemilikan. Apa? Apa deh? Tuh, gitu tuh. Udah, ini contoh aja, jangan terlalu dalam. Nah, maksud saya sih tadi ini Pak, kalau kan fiil digabung sama katakanlah hu itu tadi kan satu kesatuan itu jadi tetap fiil apa jadi objek? Fiil tetap. Ini samianya ya. Samianya ini yang jadi objek apanya? Oh, tetap terpisah itu. Pak Ustadz, jadi yang ketiga itu subjek juga ya? Tapi subjek dari fiil, dari kata kerja. Kalau yang di atas subjek tapi dalam kalimat apa namanya mubtada. Ini subjek. Subjek mubtada. Ini mana nih? Yang ini subjek kata kerja. Ya. Baik. Ini domir. Domir kata orang Jawa. Domir. Sudah belajar domir? Sudah. Kayaknya satu kelas kemarin. Iya, kayaknya satu kelas. Dari TB. Tapi itu jadi subjek ya Ustaz. Ya itu ya yang mana? Nazar buka. Yang mana ya? Jadi subjek. Ini ya. Objek yang aku Tunya subjek, kaknya ini sudah saja step lagi. Nah, ini Dari bawah kan itu nggak ada ya, sama maksudnya yang dia Iya. sebenarnya nggak ada perempuan. Iya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, silakan. kalau yang pada kata negatif pertama ketiga tunggal, maksudnya bu sama dia itu memang nggak bisa disambungkan itu sebagai subjek kata kerja itu ya? Diulangi lagi gimana kalau benar? Bu. Iya, bu sama dia. Bu sama dia. Itu ada nggak yang sebagai subjek kata kerja itu disambung di tengah itu bisa nggak? Tadi kan dicoret itu berarti nggak ada ya? Oh ini ya, ini ya. Nah, Iya, nggak ada. nggak ada. Nggak ada cirinya dia, nggak ada domirnya betul. Cirinya. Kalau pada fil madhi, pada fil mudhari tidak ada cirinya, kosong dia. Kalau huwa sama, kalau hiyata depannya, tapi itu kan fil mudhari. Jadi kalau mau pakai di dunia itu gimana Ustaz? Pakai gua juga? Enggak. Kalau tidak ada tanda-tandanya, otomatis huwa. Oh pasti itu gua. Kalau selain huwa ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tandanya, otomatis Gua dia karena kan kalau nanti kalau dia beda lagi. Kalau dia ada atsnya di ujungnya. Kalau mati.
Iya, kata kerja ya. Ini subjek kata kerja atau tak di depan. Dua yang tidak ada. Baik. Ini apa Pak? Mana? Kafe tadi apa? Tetap Pemilik. Kafe untuk yang lepa itu kafe. Kafe itu kaitan pemilikan. Tapi oleh KB. Bukan KPK Pak. KPK. Kata benar. Kafe itu kepemilikan Pak atau ya posesif. Ustaz, satu lagi Ustaz. Apa? Yang wow home itu kok sama dengan tum di sini wow home itu Sama memang. Penjelasannya nanti ya. Sama bingung dan bingung dan Iya. lagi belajar tadi. Beda tandanya nanti ya. Nanti penjelasannya nanti. Iya. Kalau Oke. dipindahin ke depannya, Ya itu mana? yang ini yang Udah masuk. terus yang Vibretika-nya dipindahin ke depan. Vibretika. Sama itunya. Enggak subjek. Iya. Betul. Baik, selanjutnya. Yang Bapak Ibu sudah dapatkan di tingkat 1 ada 5 atau 6. Kalau 5 itu berarti yang pertama itu kita sudah mulai sebut istilahnya ya, namanya fi'il madhi. Ya. Kalau bentuk kedua pola apa namanya? Goreng. Boleh nyebutnya menggoreng. Kalau menggoreng orang kita lah sebenarnya. Yang udah sih Dori. Yang ketiga? Das. Berhenti di master ya? Ya. Jangan terusin di master. Ini Sifat. yang ini? Amal. Oh, sampai situ. Iya, amalnya di sini ya. Baik. Amalnya berarti nggak usah. Ini pola-pola ini dari satu kata ke kata yang lain itu berubah maknanya. Paling tidak artinya, paling tidak berubah keterangan waktu. Kasih contoh misalnya kalau sajadah. Sujud. Terus Sujud. kasdarnya sajadah Jadah. yang digelar sajadah. Kalau masdarnya Sajadun. Hah? apa? Apa sih ini? Sujudun sahih. Jadi bukan sajadah atau bukan sajadah. Beda. Sifatnya Sajid. amarnya Sujud. kus. Sifat mana sih? Tuh lihat. Ini artinya apa? Telah sujud. Kalau kita mau menggunakan arti telah, maka pola yang digunakan harus pola satu. Nggak bisa telah tapi pakai pola itu. Jadi kalau bilang ini rata-rata bunyinya rata-rata ya, meskipun ada 6 pola kan, bunyinya a. Apa bunyinya? A. Kholaqo. Dia apa ya? Jadi kalau kholaqo dia apa? Telah. Khotama. Telah membuka. Telah mengunci, telah menutup. Kan itu? 3 huruf. Kalau 3 huruf seperti ini, nggak ada tambahan apa-apa nih. 3 huruf bunyinya A, itu asli 3. Bunyi tengah boleh beda-beda, tapi bunyi awal akhir mesti sama. A. Bunyi tengah bisa A, bisa I, bisa U, tapi awal sama akhiran sama. Standarnya A. Jadi kalau
Sami'a. Pola pertama ya. Nggak ada tambahannya tuh. Sami. Pedoman. Ya, Pak. Kataba. Halo Bu, ntar aja Bu ya. Telah. Dari mana Bu? Hamida. Ya, Bu, Telah ntar aja Bu memuji. ya. Lagi di Iya. Alima. Ntar Bu, sejam lagi Bu. Telah Nah, mengetahui. ntar sejam lagi Bu. Jalasa. Hadoro. Roka'a. Nunduk atau ruku? Iya. Ya itu. Jadi kalau standar 3 gitu berarti asli. Sebab semua kata kerja yang berubah-ubah dasarnya 3 huruf, tidak boleh kurang. Ya, nambah boleh, kurang minimal 3 huruf ya. Apa contoh lain 3 huruf yang asli yang pertama ya? Selain sajadah, roka'a, jalasa, nasoro. Apa tuh nasoronya? Kayak deket-deket sama saya. Abada. Telah Fatahah. Telah membuka. Khotamah. Telah menutup. Kholaqo. Telah mencipta. Ja'ala. Telah menjadikan. Qoro'a. Telah membaca. Iya, apalagi mereka nggak bisa kata-kata. Sholat kali. Bacanya jangan dari bunyi, dari wujud. Apalagi kalau bacanya pakai tajwid mesti kelihatan tuh. Pola. Lihat berapa? 2 atau 3? 3. Jangan dari bunyi. Kan saya lihat bukan dari bunyi, dari wujud. 1, 2, 3. Nanti adiknya marah kalau saya nggak diperhatikan, buang aja saya. 3. Hitung ya. Jadi jangan dari bunyi, dari wujud. Baik. Kalau sudah dibentuk ke pola 2, di pola 2 ini, maka standar awalnya pakai ya. Sajadah, yasjudu. Abada, yasjudu. Nasara, yasjudu. Dakhala, yadkhulu. Kharaja, yakhruju. Kataba, yaktubu. Khalaqa, yakhluqu. Gampang aja ya. Sama-sama. Itu baru Kan afdal berjamaah itu ya. Tapi tidak semua bunyi bentuk kedua itu bunyi yang tapi yang paling banyak bisa dipastikan bunyinya yang yasjudu, maksudnya a u u itu paling banyak. Ada yang lain bunyinya a i u, bukan ya u u tapi ya i u, pakai awan supaya memudahkan maksud. Ada yang paling umum banyak adalah ya, ada yang bunyinya ya i u, dan terakhir ya a. Tapi sedikit yang terakhir. Sekarang yang ya i u ya, bunyinya ya i u. Contoh, doroba yadribu, ya i u, yadribu. Jalasa yajlisu, hasaba
Yasibu. Hasaba yasibu. Jalasa Yasibu. betul. Tapi kalau misalnya bilang kataba jangan yaktibu. Kataba mah yang pertama saja ya itu. Syamala Yami, oh ya. Sekarang yang bunyi keduanya ya aku apa? Ya aku. Fataha ya aku. Zahaba ya aku. Qoro'a ya aku. Sa'ala ya sa'alu. Biasa. Bareng-bareng. Ada ya. Ayo situ. Baik, itu bentuk kedua. Adapun bentuk ketiga ini khusus untuk yang 3 huruf yang bisa dikatakan tidak memiliki standar baku. Itu yang agak sulit di sini. Saya menyebutnya jangan sulit, menyebutnya yang unik di sini. Sebab berubah untuk bentuk yang berapa? Bentuk yang ketiga. Ini 2:30 ya, lewat ya? Subhanallah. Nggak ada yang ingat ya. Langsung aja lagi. Orang udah pada dulu. Tapi saya ada problemnya. Jadi lagi ya. Jam berapa? Kita nggak punya jam. Belum diambil. Ada toko dan toko. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Kalau bentuk yang keempat itu menunjuk sifat. Atau sejarah orang lain mengingatkan ini untuk menunjuk yang melakukan. Ini sifatnya. Gampang caranya dari bentuk ketiga tinggal kasih alif setelah huruf pertama. Dari ini kasih alif setelah huruf pertama, terus kasroh. Jadi kalau sajadah, sajidun, abadah, abidun, roka'a, rokiun, jalasa, jalisun, dakhola, dakhilun, nasoro, nasirun. Tuh, gampang kan? Jadi kalau khalaqa, khaliq, Allahu khaliq, Allah yang mencipta. Allah pencipta. Iya, dari bentuk pertama, Bapak Ibu, setelah huruf pertamanya kasih alif. Rumusnya tuh. Terus kasrohkan jadi sifat. Iya, gampang. Jadi Kalau kataba Alifun. nanti untuk yang bentuk keempat ini banyak contohnya pada surat At-Tariq. Wassama'i wat-tariq. An-najmut saqil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang tulis Minda yakhruju min baini sulbi ini bukan ini taroib tapi banyak ya ini. Dari bentuk pertama yang 3 huruf kasih alif kasrohkan setelah itu beda. Kalau belakang nggak jadi masalah nih. Ini semua belakang bisa tidak disebutkan. Misalnya kalau belakang untuk isim ya. Jadi kalau yang itu yang ketiga, itu yang tidak beraturan. Iya, yang peraturan ini yang susah. Yang ini standarnya paling mudah. Jadi kalau qoro'a, itu qori, itu qori.
Oh, Qur'an membaca. Qori berarti yang bukan. Oh, tolabah artinya mencari. Itu tolib. Tolib. Berarti yang mencari. Murid itu sebelum tolib dia mencari ilmu. Kataba menulis. Oh, dia jadi katib Suriah di NU. Syariah. Iya, dia katib. Oh, katib apa katib? Kataba menulis. Katib tukang nulis sekretaris. Oh dia alim. Dia alim. Ya, alimah, dia alim orangnya. Yang tahu, yang pandai, yang pinter. Kayak bapak biar. Kalau sabar, dia sabar. Sobir, jangan rindu. Sobir, kalau orangnya baik. Sabirin tetangga. Tadi saya katakan kalau untuk yang ketiga relatif ini susah Pak. Nah, Amr udah jadi, udah kemarin ya. Dari sini buang ya-nya, sukunkan ujungnya. Terus kalau dia sukun, kasih hamzah, huruf ketiganya pindah ke sini. Ya nanti pelan-pelan dah. Ini sih sedang mengulang pelajaran lalu. Itu pelajaran lalu isinya begini kira-kira nih. Kalau disederhanakan. Insyaallah nanti setiap pertemuan biasanya mohon ada beginian Bapak berdoa, bikin doa setelah dan sebelum nasi sudah. Nanti. Oh, Mas Nari. Sialis. Bapak ketua.